Seperti kita ketahui bersama, belum lama ini Paus datang ke Indonesia. Kedatangan beliau sangat menarik kunjungan publik. Nah, ada hal menarik dari Paus, yaitu bahwa dia tidak bisa salah. Mengapa demikian? Mari kita masuk dalam pembahasan. Ketidakdapatsesatan Paus merupakan ajaran gereja. Ajaran gereja yang manakah itu? Infalibilitas Paus merujuk pada ajaran gereja Katolik yang mengatakan bahwa Paus tidak dapat salah. Paus sebagai pengganti Petrus sebagai pemimpin gereja Katolik seluruh dunia tidak dapat salah. Tetapi hal ini hanya dikhususkan ketika Paus mengajarkan tentang iman dan moral secara ex cathedra. Jadi, bukan mengenai kepribadian Paus atau personalitas Paus yang tidak dapat salah dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi di sini, ajaran ini mau mengatakan bahwa Paus mempunyai otoritas tertinggi dalam gereja Katolik dalam mengajarkan iman dan moral kepada seluruh gereja. Apakah ada ayat kitab suci yang menjadi dasar biblis dalam doktrin infalibilitas Paus? Baik, kita akan membahas berikutnya tentang dasar biblis dari dogma infalibilitas Paus seperti apa yang tadi ditanyakan oleh moderator kita sebelumnya. Nah, ada satu ayat baik yang diambil sebagai dasar dari dogma ini, yakni kitab Injil Matius pasal 16 ayat 14 sampai 16 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi seperti ini. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, mengapa ini menjadi dasar dari ajaran atau dogma infalibilitas Paus ini? Karena di sini kita akan membahas tentang salah satu kata kunci yang paling spesifik tentang hal ini, yakni tentang kunci kerajaan surga yang diberikan Yesus kepada Petrus begitu. Nah, kata kunci kerajaan surga ini melambangkan segala sesuatu, kewenangan dan juga hak-hak yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus dalam hal ini sebagai wakil dari gerejanya di bumi, di mana ia akan mendirikan gerejanya lewat perantaraan Petrus yang adalah batu karang itu sendiri. Nah, di sini juga mau mengatakan bahwa kunci kerajaan surga itu melambangkan otoritas gereja yang secara sepenuhnya diberikan dari Yesus kepada Petrus sendiri, termasuk dalam hal ini tentang juga ajaran-ajarannya dan juga tentang dogma-dogma dan lain-lain yang mau diturunkan demi kelangsungan hidup beragama itu sendiri. Nah, dalam konteks ini kerajaan surga itu menunjukkan otoritas yang diberikan kepada Petrus. Maka di sini itu juga diturunkan dari Petrus ke paus-paus berikutnya. Inilah yang mendasari adanya infalibilitas Paus itu, bahwa kunci kerajaan surga yang diberikan kepada Petrus sebagai paus yang paling pertama itu juga diturunkan secara turun-temurun kepada paus-paus berikutnya, sehingga ajaran atau kunci kerajaan surga ini yang sudah pasti dari Yesus itu tidak pernah mengandung kesalahan. Itulah yang mendasari dogma infalibilitas Paus ini. Apakah Roh Kudus mempunyai peran dalam doktrin infalibilitas Paus? Baik teman-teman, berikutnya kita akan menjawab juga dan menjelaskan tentang peran Roh Kudus dalam infalibilitas Paus seperti apa yang telah ditanyakan sebelumnya. Nah, di sini kita akan melihat satu ayat khusus yang juga menjadi dasar dari peran Roh Kudus ini, yakni ayat Injil Yohanes pasal 14 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Nah, saya akan membacanya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan ia akan diam di dalam kamu. Nah, jadi kiranya jelas ya, ayat ini menggambarkan bagaimana Roh Kudus itu berperan dalam kuasa infalibilitas Paus. Bahwa ketika Paus mengajar, itu dia diterangi dan dia didampingi oleh Roh Kudus itu sendiri, sehingga Roh Kudus ini yang memampukan dia memberikan sebuah pengajaran yang tanpa adanya kesalahan atau tidak adanya kesesatan di dalam situ. Nah, teman-teman sekalian, Roh Kudus itu memainkan peran krusial dalam ajaran infalibilitas Paus ini.
Karena apa? Gereja itu mengajarkan bahwa infalibilitas Paus itu bukan hasil dari kebijaksanaan manusiawi Paus semata begitu. Jadi infalibilitas Paus ini bukan hanya ada karena dasar Paus itu bijaksana, bukan begitu. Namun apa yang Paus sampaikan itu didasarkan atau didampingi dengan Roh Kudus sehingga ajaran-ajaran itu tidak dapat sesat, teman-teman. Terima kasih. Dalam Katekismus Gereja Katolik, bagaimana gereja menerangkan tentang infalibilitas Paus? Apakah ada syarat-syarat tertentu agar ajaran Paus dianggap infalibel? Ajaran infalibilitas Paus tentu saja ada dalam Katekismus Gereja Katolik. Ajaran ini dituliskan pada nomor 891. Bunyinya begini: ciri tidak dapat sesat itu ada pada Imam Agung di Roma, Kepala Dewan para Uskup berdasarkan tugas-tugas beliau selaku gembala dan guru tertinggi segenap umat beriman, menetapkan ajaran tentang iman atau kesusilaan dengan tindakan definitif. Nomor 891 ini dalam Katekismus Gereja Katolik dimaksudkan untuk menerangkan bahwa Paus sebagai gembala tertinggi Gereja Katolik Universal, Kepala Dewan para Uskup itu punya wewenang untuk mengeluarkan ajaran tentang iman ataupun juga ajaran-ajaran tentang moral. Di sini dituliskan kesusilaan yang berlaku di Gereja Universal. Jadi di sini tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kasus-kasus tertentu, tetapi bersifat mundial atau gerakan Gereja Universal. Maka Paus sebagai gembala tertinggi, guru tertinggi, punya kewenangan mengajar yang punya muatan tidak dapat sesat. Dalam hal ini, ajaran iman dan juga moral. Apakah ada hukum gereja yang mengatur doktrin ini? Kitab Hukum Kanonik sebagai sebuah buku yang mengatur aturan-aturan di dalam gereja juga memuat aturan tentang infalibilitas Paus. Aturan ini terdapat pada Kanon 749, khususnya pada poin yang pertama. Bunyinya seperti ini: berdasarkan jabatannya, Paus memiliki kesempurnaan dalam mengajar. Bila ia sebagai gembala tertinggi dan pengajar semua umat beriman Kristiani yang meneguhkan saudara atau saudarinya dalam iman, menyatakan dengan tindakan definitif bahwa ajaran iman atau moral harus dipegang teguh. Di sini mau mengatakan bahwa ajaran ini punya otoritas hukum, berarti sah dan juga mengikat. Berarti ketika Paus mengeluarkan sebuah ajaran, baik iman maupun moral, harus dipegang teguh oleh seluruh umat beriman, karena dia berbicara sebagai gembala tertinggi dan juga pengajar bagi seluruh saudara-saudarinya, yaitu seluruh umat beriman di Gereja Universal. Sebagai penutup, apakah tujuan doktrin ini? Apa relevansinya terhadap dunia sekarang? Oke teman-teman, berikutnya nih tentang bagaimana sih atau apakah ajaran infalibilitas Paus ini masih modern atau masih bisa sesuai dengan konteks zaman ini. Nah teman-teman, mengapa konsep infalibilitas Paus ini perlu dan mengapa dia itu bisa disesuaikan dengan perkembangannya zaman begitu. Nah, kita tahu bersama bahwa gereja itu ada dalam dunia. Nah, di dalam dunia itu terjadi yang namanya dinamika begitu. Jadi, pastilah bahwa perubahan yang terjadi dalam gereja juga datang dari dalam dunia begitu. Nah, sehingga peran infalibilitas Paus ini sangat penting. Kenapa? Infalibilitas Paus ini menjaga agar ajaran-ajaran dalam gereja itu adalah menjadi ajaran-ajaran yang pasti dan tetap satu begitu. Nah, coba kita bayangkan bahwa jika tidak ada yang namanya dogma infalibilitas Paus yang diturunkan oleh otoritas gereja, terutama dalam hal ini Paus sendiri, gereja itu akan terombang-ambing begitu. Mengapa demikian? Ya karena kita tuh fleksibel begitu. Nah, inilah yang akan memungkinkan timbulnya banyak bid'ah atau orang-orang yang mengajarkan iman itu secara sepihak dari perspektif mereka sendiri sehingga menyesatkan orang lain begitu. Nah, sehingga dengan adanya infalibilitas Paus ini menjaga agar ajaran gereja itu tetap sesuai dengan zaman, namun juga tidak menyesatkan orang, namun pada akhirnya itu membawa orang itu semua pada keselamatan sesuai dengan ajaran dan tujuan gereja itu. Terima kasih. Nah, sudah jelaskan tentang infalibilitas Paus, jadi jangan disalahartikan lagi. Jangan ya dek ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salve!